Halo kawan-kawan, kita sering mendengar perkataan Yesus dalam Injil Matius bahwa di sorga orang tidak kawin dan dikawinkan. Namun menurut tetangga, surga seperti itu sangat membosankan karena tidak ada hawa nafsunya. Apakah benar tidak ada hawa nafsu di dalam surga Kristen? Lantas, bagaimana dengan perjamuan perkawinan anak domba dalam kitab Wahyu? Jika ada perkawinan, tentunya ada hawa nafsunya. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kebenaran sejati akan membahas seperti apa surga yang benar dalam gambaran iman Kristen. Jadi, mari kita mulai membedahnya. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 30, Yesus mengatakan, "Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Yesus dengan tegas mengatakan, di sorga orang tidak kawin dan dikawinkan. Lalu apa hubungannya tidak kawin dan hidup seperti malaikat di sorga? Artinya, tubuh jasmani kita akan diubah. Orang-orang percaya yang dibangkitkan pada hari akhir akan dibebaskan dari hawa nafsu dan kesakitan. Tubuh jasmani akan diganti dengan tubuh rohani. Hal ini tepat seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi, apa maksudnya tubuh jasmani disebut tubuh yang hina? Dosa yang telah memerangkap tubuh kita, sekuat apapun kita berusaha, tetap saja pasti akan berbuat dosa lagi, sekalipun itu hanya dosa yang kecil. Dan sekecil apapun, dosa tetaplah dosa. Karena dosa itulah manusia telah kehilangan kekudusan dan kemuliaan yang awalnya dimiliki manusia ketika pertama kali diciptakan Yahweh di Taman Eden. Setelah manusia jatuh dalam dosa, tubuh manusia dapat lapuk, dapat membusuk, dapat mati, dan tubuh yang tidak lagi kudus inilah yang disebut sebagai tubuh darah dan daging. Tubuh hina kita yang penuh dosa tidak akan bisa masuk surga, karena surga adalah kudus. Hal ini dapat dilihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 49-50. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Artinya, darah dan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa yaitu tubuh yang bisa mati ini tidak mendapat bagian dalam kekudusan dan kemuliaan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dalam 1 Korintus 15 ayat 51-53, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Artinya, ketika peristiwa kebangkitan terjadi,
semua orang percaya yang telah mati maupun yang masih hidup akan mendapatkan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang tidak lagi dipengaruhi oleh hawa nafsu dan dosa. Semua tubuh yang dapat binasa harus digantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Karena itu, dikatakan dalam Filipi tadi, bahwa kewargaan kita adalah di dalam kerajaan surga. Dan untuk itu semua yang bisa mati, bisa lapuk, bisa sakit, dan bisa dipengaruhi oleh dosa ini harus diganti dengan tubuh yang kudus dan mulia. Lah, bagaimana sih tubuh rohani atau tubuh yang mulia itu? Itulah tubuh yang pernah dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Markus 9 ayat 2-3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelentang pakaian seperti itu. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Lukas 9 ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dalam ketiga Injil ini dikatakan bahwa rupa Yesus berubah seketika dalam kemuliaan. Wajahnya, bahkan pakaiannya, bercahaya berkilau dengan sangat terang. Itulah gambaran tubuh kemuliaan yang tidak bernoda dan tidak terikat dalam kuasa dosa. Mari kita lihat dalam Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi, setiap orang percaya yang diberikan tubuh rohani atau tubuh kemuliaan akan bercahaya dengan terang. Artinya, kita menjadi makhluk cahaya seperti para malaikat. Kita dikuasai oleh energi ilahi dan tidak lagi dikuasai hawa nafsu dan dosa. Dan karena tidak ada lagi hawa nafsu dan dosa yang menguasai kita, maka jelas manusia tidak perlu lagi kawin-mawin di dalam surga. Lah, jelaskan kawan-kawan, sejalan dengan yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 30 tadi, karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Sekarang, kalau begitu, mengapa ada istilah perkawinan anak domba? Mari kita lihat Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Ini jelas adalah kiasan, bukan dalam arti yang sebenarnya. Arti dari anak domba adalah Yesus Kristus atau Mesias itu sendiri. Karena Dia mengorbankan dirinya sebagai tebusan keselamatan manusia di kayu salib. Seperti halnya sebuah perkawinan manusia menjadikan keduanya satu dalam daging, seperti itu juga kiasan perkawinan anak domba. Artinya, kita yang percaya padanya menjadi manunggal dengan Dia, menjadi satu dan diubahkan sama seperti Dia. Kita mendapat tubuh rohani atau tubuh kemuliaan dari Yahweh sendiri oleh karena memikul salibnya. Jadi, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan hawa nafsu, yang seperti diajarkan agama lain
bahwa di sorga orang saling kawin-lawin. Perjamuan perkawinan anak domba artinya manunggalnya manusia, yaitu orang percaya dengan Yesus Kristus atau Mesias. Diupamakan seperti perkawinan karena perkawinan itu adalah manunggal yang paling intim di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Oleh karena itu, kitab Wahyu menggunakan gambaran perkawinan. Jadi, Alkitab mengajarkan kita bahwa ketika Yesus datang kedua kalinya, setiap orang percaya akan dibangkitkan dan memperoleh tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan yang kudus dan tanpa dosa itu, barulah kita bisa masuk ke surga. Sebab surga adalah tempat yang kudus, dan karena kita menjadi sama seperti malaikat yang adalah cahaya, maka tidak lagi ada hawa nafsu. Oleh karena itu Yesus berkata, karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Alkitab tidak bisa diterjemahkan atau ditafsir dengan sudut pandang ajaran agama lain. Karena jika dipaksakan, pasti akan berbeda. Maka dari itu, pelajarilah Alkitab dengan benar dan melihat pengajarannya dari sudut pandang Alkitab sendiri, sehingga kita tidak tersesat dengan pola pikir kita yang penuh dengan hawa nafsu dunia. Biasakanlah mencari kebenaran, bukan mempercayai pembenaran. Jelas ya kawan-kawan? Sekian video kali ini dari Kebenaran Sejati. Kalau kamu mau lihat lebih banyak video dari saya, silakan ke channel Kebenaran Sejati. Firman Elohim yang hidup memberkati kita semua. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya
sangat, Dia lebih dahsyat dari segala